Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Camat selaku perwakilan dari Bupati Asahan. Kemudian yang kami hormati Bapak Kapolsek. Kemudian yang mewakili dari Bapak Koramil. Kemudian juga hormat kami kepada Bapak Sumantri. Kemudian tak lupa juga hormat kami kepada Bapak Bangun selaku pimpinan Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Asahan. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berselawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedikit kami menyampaikan ada pesan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja. Beliau tidak dapat hadir bersama-sama kita karena ada kegiatan di provinsi, kegiatan juga Maide, diundang oleh Gubernur beserta rombongan. Jadi beliau menitip salam agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tertib dan aman. Kami sampaikan bahwa pemerintah melalui Kemenaker RI kegiatan Maide hari ini tahun ini yaitu dengan mengusung tema kolaborasi mewujudkan kemajuan industri dan pekerja, kesejahteraan pekerja, satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama. Itu tema Maide tahun 2026 melalui pemerintah, melalui Kementerian Tenaga Kerja Kabupaten pemerintah dan disalurkan kepada pemerintah Kabupaten Asahan. Kami terima kasih, apresiasi dengan kegiatan ini. FSPMI setiap tahun melaksanakan kegiatan Maide dengan kegiatan sosialisasi, ya kan, bersilaturahmi. Karena kegiatan Maide itu tidak mesti harus identik dengan unjuk rasa, kan itu. Nah, hari ini kita lihat FSPMI, ya kan, melaksanakan kegiatan Maide dengan cara-cara bersalaturahmi dan bersosialisasi agar semua anggota paham tentang regulasi ketenagakerjaan. Dan mengenai tuntutan nanti kami sampaikan, ya, baik melalui Bupati, DPRD dan Kadisnaker Asahan. Kami akan sampaikan nanti tuntutan ini. Mungkin nanti hari Senin sudah kami sampaikan. Ada dua yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kepada serikat pekerja serikat buruh, ketika Anda di PHK dengan perkataan, jangan mau. Karena kalau kita lihat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 151, kemudian diatur aturan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pasal 37 sampai dengan pasal 39. Di sana disebutkan harus ada upaya dulu. Nggak ada upaya, maka PHK itu secara tertulis. Dalam tertulis itu maksud dan tujuannya harus diberitahukan. Jadi nggak boleh secara lisan, nggak suka bawa hari besok kalau saya kerja, nggak boleh seperti itu. Nanti kalau ada seperti itu berarti bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian ketika sudah tertulis kita menolak, maka perundingan bipartit dilaksanakan. Baru tak sepakat di tripartit PHI. Tapi kalau dia sepakat, maka buatlah surat secara tertulis tidak menolak PHK. Kemudian selanjutnya barulah pengusaha melaporkan itu kepada instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan kalau sudah tidak menolak. Nah, kemudian yang kedua, banyak kita lihat pekerja-pekerja ini kan mencuri, ya kan, mencuri brondolan, katanya ya di bawah 2,5 juta, ya kan, ataupun isi piring kan begitu. Jadi kalau sudah melakukan pencurian, tertangkap tangan, ada barang bukti, maka PHK lah. Karena diatur dalam pasal 52 ayat 2 PP 35 tahun 2001.
Nah, jadi walaupun nanti dilakukan restoratif justice, ya kan, sepakat di sana, tidak menggugurkan PHK karena antara leg generalis dengan leg spesialis. Nah, jadi harapan kami kepada FSPNI dengan Pak Bangun, saya sudah percaya dengan dia paham tentang itu, makanya diupayakanlah, dibinalah anggota kita ini jangan sampai melakukan tindak pidana pencurian. Sebelum melakukan itu bina, karena nggak ada gunanya kalau emang sudah tertangkap tangan dan dibunuh juga bukti, ya kan? Memang harus di PHK, dia. Jadi kalaupun dia nanti tindak pidana tidak lanjut, tidak gugur PHK-nya karena beda aturannya. Karena undang-undang sudah mengatur itu. Ketika pihak dia mencuri tertangkap tangan ada barang bukti, maka dilakukanlah pemutusan hubungan kerja. Apa haknya? Uang penggantian hak dan uang pisah yang diatur besarannya dalam peraturan perusahaan, ya kan? Atau perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama. Mungkin itu dulu. Kami terima kasih, apresiasi dengan kegiatan ini. 6. Segera bentuk Des Tenaga Kerja untuk kasus pemberangusan Serikat Pekerja atau Union Busting di Polres Asahan dan jajarannya. 7. Meminta pemerintah mendesak pihak perusahaan untuk membentuk lembaga kerjasama atau LKS bipartit antara perusahaan dan serikat pekerja. 8. Hapuskan praktek pekerja pembantu tanpa dibayar atau gerdang dan berlakukan tenaga pengutip berondolan sebagai tenaga pembantu yang harus dibayar di perkebunan. Inilah tuntutan kami jajaran Konsulat Cabang FSPMI Asahan yang akan kami serahkan pertama kepada Bapak Bupati Asahan, kedua Bapak Dandim 0208-AS, ketiga Ketua DPRD Kabupaten Asahan, keempat Kepala Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Demikian kami sampaikan dan kiranya tuntutan kami ini dapat diterima dengan senang hati.